Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, sekarang ini kita masuk pada sub materi baru yang masih terkait dengan peristiwa elektrolisis, yaitu hukum Faraday. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada peristiwa elektrolisis sebelumnya, bahwa selama proses elektrolisis berlangsung, ada zat-zat baru yang dapat terbentuk. Di katoda misalnya, di sini akan menempel kation dari elektrolit, yang kemudian kation ini akan berubah menjadi gelembung gas hidrogen, atau berubah menjadi endapan logam, atau juga bisa menghasilkan larutan yang bersifat basa. Sementara di anoda yang merupakan kutub positif, akan menempel anion yang kemudian dapat berubah menjadi unsur-unsur dwiatom yang merupakan golongan halogen seperti gas fluor atau F2, gas klor atau Cl2, uap brom atau Br2, dan juga uap iodin atau I2. Kemudian di anoda, air juga bisa berubah menjadi gelembung gas oksigen dan menghasilkan larutan yang suasananya asam. Kemudian anion yang lain seperti hidroksida juga bisa berubah menjadi gelembung gas oksigen. Nah, untuk menghitung seberapa banyak volume gas-gas yang dihasilkan, juga berapa gram massa endapan yang terbentuk, dan juga berapa nilai pH atau keasaman daripada larutan, baik di katoda maupun di anoda, maka diterapkanlah hukum Faraday. Pada penerapannya di dalam elektrolisis, hukum Faraday berbunyi, massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama elektrolisis, simbolkan W, akan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat yang digunakan, massa ekivalen Me. Nah, dirumuskan, W sama dengan massa ekivalen dikali dengan arus Faraday. Di sini W satuannya gram, ya, sama dengan massa ekivalen bisa kita ganti dengan massa unsur yang mengendap dibagi valensi. Faraday itu setara dengan 96.500 kolom, sehingga F di sini bisa kita ganti dengan Q per 96.500. Sehingga rumus di sini Q-nya bisa kita ganti dengan I dikali T. Nah, kemudian kembali ke rumus ini. Bila rumus ini kita pertukarkan posisinya, di sini AR kita posisikan di bawah, valensi kita kalikan ke seberang sini, maka akan dihasilkan rumus seperti ini sama dengan muatan per 96.500. Di sini adalah massa per AR itu sama dengan mol. Dikali valensi menjadi seperti ini. Jadi rumus ini bisa kita turunkan menjadi seperti ini. Demikian juga yang ini sama, kita posisikan AR, kita seberangkan ke bawah, kemudian valensi kita seberangkan seposisi dengan berat W, maka akan terjadi seperti ini, sama dengan I kali T per 96.500. W atau massa dalam bentuk gram dibagi air sama dengan mol kali valensi sama dengan I kali T per 96.500. Nah, di sini keterangannya adalah W itu adalah massa endapan, satuannya gram, I adalah kuat arus, satuannya ampere, T waktu, satuannya detik, kemudian Q muatan listrik, satuannya kolom, kemudian valensi, val adalah valensi, yaitu perubahan bilangan oksidasi atau jumlah elektron yang diserap atau dilepas. Nah, contoh-contoh valensi, valensi Cu dalam larutan CuSO4 itu sama dengan 2. Kita tahu bahwa muatan Cu di sini adalah 2+, maka itu bisa berarti sama dengan valensinya 2. Kemudian valensi Al dalam larutan aluminium sulfat, di sini Al bilangan oksidasinya adalah +3, maka kita bisa katakan valensinya sama dengan 3. Kemudian di sini Ag di dalam larutan perak nitrat, di sini Ag bermuatan +1, maka valensinya juga 1. Kemudian Na dalam natrium sulfat, Na di sini bervalensi 1,
atau bilangan oksidasinya 1, maka valensinya adalah 1. Kemudian gas hidrogen. Kita lihat ketentuan valensi di sini. Untuk gas hidrogen, 1 mol gas hidrogen itu akan mengaktifkan 2 elektron, sehingga valensi untuk gas hidrogen sama dengan 2. Kemudian valensi untuk basa OH-. Di sini sesuai dengan reaksi di sini, 2 mol OH- akan mengaktifkan 2 elektron. Berarti kalau di sini 1 mol OH- akan mengaktifkan 1 elektron. Sehingga valensi basa OH- sama dengan 1. Kemudian untuk valensi asam di sini, sesuai dengan reaksi, 4 mol ion asam akan mengaktifkan 4 elektron. Sehingga untuk mengaktifkan 1 mol ion asam, itu akan mengaktifkan 1 elektron, sehingga valensi untuk ion asam H+ sama dengan 1, yaitu ini. Kemudian untuk gas oksigen, 1 mol gas oksigen itu akan mengaktifkan 4 elektron. Sehingga valensi untuk gas oksigen sama dengan 4. Selanjutnya, bila elektrolisis dilakukan secara bersamaan, maka rangkaian elektrolisisnya dibuat secara seri. Di mana di dalam rangkaian seri ini, arus yang mengalir itu akan sama di wilayah sel di sini dengan di sini dan di sini. Jadi arus listrik yang mengalir ini akan sama. Dan ketika pemutusan rangkaian, maka proses elektrolisis juga berlangsung dalam waktu yang sama. Sehingga rumus yang dipakai, mengingat di sini arus dan waktunya sama, berarti kita bisa membandingkan antar rumus yang ini. Sehingga seperti ini, W1 per AR1 dikali valensi 1 sama dengan W2 per AR2 kali valensi 2 sama dengan W3 per AR3 dikali valensi 3. Kalau rangkaiannya ada 4, maka ini kita bisa teruskan sampai 4 dan seterusnya. Nah, kita juga sudah tahu bahwa massa dibagi AR itu sama dengan mol. Sehingga rumus seperti ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Ini mol 1, ini mol 2, ini mol 3. Sekarang kita coba untuk mengerjakan contoh soal berikut ini. Tentukan massa tembaga yang dapat dibebaskan oleh arus 1000 ampere selama 965 detik dari larutan CuSO4. Diketahui ArCu sama dengan 64. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus rincikan dulu apa saja yang diketahui. Di sini arusnya I sama dengan 1000 ampere, waktunya T 965 detik. Jadi dalam detik. Kemudian ArCu sama dengan 64. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, valensi Cu yang mengendap itu besarnya berapa. Kita uraikan dulu reaksi elektrolisisnya. CuSO4 terion menjadi Cu2+, di sini ada airnya, ditambah SO4 2-, di sini ada airnya. Nah, untuk mendapatkan tembaga, kita hanya cukup melihat di daerah katoda. Karena di anoda tidak akan terbentuk tembaga. Nah, di sini di katoda, Cu2+ berubah menjadi Cu. Dengan mengaktifkan elektron sebanyak 2 elektron. Berarti valensi untuk Cu sama dengan 2. Nah, kemudian kita jawab pertanyaannya berapa massa tembaga di wilayah katoda tentunya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Kita masukkan AR-nya 64, valensinya 2, arusnya 1000, waktunya 965 per 96.500, maka kita peroleh hasilnya 320 gram. Inilah massa tembaga yang mengendap di katoda. Berikutnya kita coba lagi soal nomor 2. Sejumlah arus membebaskan 1,12 liter oksigen dalam keadaan standar dari larutan natrium sulfat dalam 10 menit. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam larutan perak nitrat selama 20 menit, berapa gram perak akan dibebaskan?
Di sini AR dari perak sama dengan 108. Nah, untuk menjawabnya, kita harus tahu bahwa larutan yang mengalami elektrolisis ada dua, yaitu satu natrium sulfat dan satu perak nitrat. Pada larutan natrium sulfat, ini ketika dielektrolisis akan menghasilkan ion natrium dengan airnya dan ion sulfat dengan airnya. Nah, yang menghasilkan gas oksigen itu hanya terjadi di anoda, bukan di katoda. Sehingga kita hanya menggunakan perubahan-perubahan yang ada di anoda. Di sini terbentuk gas oksigen dengan volume 1,12 liter dalam keadaan standar dalam waktu T 600 detik, kemudian valensinya 4. Valensi 4 di sini karena untuk menghasilkan 1 mol oksigen mengaktifkan 4 elektron, sehingga valensi untuk oksigen adalah 4. Selanjutnya, untuk larutan perak nitrat, ketika dielektrolisis, maka di sini yang ditanyakan adalah endapan perak, sehingga kita hanya melihat di wilayah katoda saja. Karena hanya di katoda terbentuk endapan perak, sementara di anoda tidak terjadi endapan perak. Nah, di sini sesuai dengan reaksi di katoda, untuk menghasilkan 1 mol perak itu mengaktifkan 1 elektron. Sehingga valensi untuk perak sama dengan 1 dan ini berlangsung selama 1200 detik. Jadi T-nya 1200 detik. Nah, dengan demikian berapa gram perak yang dihasilkan di kutub katoda. Nah, kita bisa mengerjakannya menggunakan rumus seperti ini. Nah, di sini karena waktunya berbeda, maka waktu ikut terlibat di dalam perhitungan di sini. Sehingga yang sama adalah arusnya dengan 96.500-nya sama, maka ini yang akan kita bandingkan. Jadi di sini O2 di anoda akan sebanding dengan perak di katoda. Nah, di sini W per AR itu sama dengan mol, ini valensi per waktu. Untuk O2 sama dengan mol perak kali valensi Ag per detik untuk perak. Kita masukkan mol O2. Di sini mol bisa juga liter per 22,4. Liternya 1,12 per 22,4. Valensi O2 4, waktunya 600. Kemudian mol perak dikali valensi untuk Ag 1, detiknya 1200. 600 dengan 1200 bisa kita coret, ini 1, ini 2. Sehingga hasilnya mol Ag sama dengan 0,4 mol. Dari mol kita bisa mendapatkan gramnya dengan cara mengkali dengan massa atom relatif daripada perak sehingga dihasilkan 43,2 gram. Sehingga di sini endapan perak yang terbentuk di katoda itu banyaknya 43,2 gram. Demikian pembahasan kita tentang penerapan hukum Faraday di dalam proses elektrolisis. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa bila sudah dipahami silakan di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.